Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah daring dengan saya Bani Da Vinci. Di video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang interface serta tools standar bawaan dari SketchUp. Oke, mari kita mulai saja dengan membuka aplikasi SketchUp-nya. Pada saat membuka aplikasi SketchUp, kita akan diberikan Windows Welcome to SketchUp ini, di mana pada Welcome to SketchUp ini terdapat 3 menu. Di menu pertama ada Learn. Jika kita terhubung ke internet, maka pada menu ini akan mendirect kita ke website SketchUp. Berhubung saya tidak terhubung ke internet, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian menu kedua ada lisensi. Pada menu ini memberikan informasi tentang lisensi yang kita gunakan. Di sini saya hanya menggunakan SketchUp 2016 Pro dan masih trial. Jika kalian ingin menambahkan lisensi, kalian dapat menekan add lisensi di sini dan masukkan kode lisensi yang Anda dapat dari SketchUp-nya, atau bisa membeli lisensi dengan menekan tombol buy lisensi di sini. Kemudian pada menu ketiga ada template. Pada menu template ini kita dapat memilih tampilan SketchUp yang akan kita gunakan serta unit atau ukuran yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa lihat ya, tampilan kecil di sini menunjukkan tampilan SketchUp yang akan kita gunakan. Untuk sementara saya akan pilih simple template dengan ukuran meter. Kemudian klik start using SketchUp di sini. Pada saat kita pertama kali membuka SketchUp, biasanya tampilannya akan seperti ini. Mungkin akan sedikit berbeda jika operasi sistem kita menggunakan Windows. Baik, saya akan memberitahu tentang interface SketchUp-nya dulu. Di atas sini ada menu bar seperti software-software lainnya. Pada menu bar ini kita dapat mengakses semua tool yang ada pada SketchUp. Kemudian di bawah menu bar ada toolbar. Di sini terdapat tools yang dapat kita gunakan untuk membuat atau memodifikasi objek 3D yang kita buat. Kemudian di sebelah kanan sini ada panel instructor, di mana panel instructor ini memberikan informasi tentang tool yang sedang kita gunakan. Saya beri contoh. Pada saat ini saya memilih select tool, maka instructor ini akan memberikan informasi tentang kegunaan select tool. Jika kita memilih eraser tool, maka instructor juga akan menampilkan informasi tentang eraser tool. Untuk sementara saya akan close panel instructor ini. Kemudian di bawah sini ada status bar. Status bar ini sama seperti panel instructor tadi. Dia memberikan informasi tapi lebih sederhana. Kemudian di bawah kanan sini ada measurement box. Dia memberikan informasi tentang ukuran pada objek yang sedang kita buat serta input ukuran untuk objek yang kita buat. Baik, saya akan terangkan tentang navigasi pada drawing area ini. Pada drawing area ini kita dapat mengorientasi drawing area dengan menekan tombol tengah mouse dan drag. Ini untuk orientasi atau orbit pada drawing area. Kemudian jika kita ingin menggeser atau pan, kita bisa menekan tombol shift, kemudian klik tengah mouse untuk memindahkan atau pan pada drawing area. Mari kita bahas tentang select tool. Select tool ini jelas untuk memilih objek pada drawing area kita. Saya beri contoh. Select tool bisa memilih edge atau tepi dari objek atau face dari sebuah objek.
Select tool juga bisa memilih seluruh objek dengan cara double klik mouse, itu akan memilih seluruh objek 3D kita. Kemudian bisa juga select tool ini berfungsi untuk inverse select dengan cara menekan tombol shift kemudian klik dan drag. Begitu juga sebaliknya. Di tools yang kedua ini ada eraser. Ini jelas untuk mendelete objek yang kita buat dengan cara klik dan select objek yang ingin kita delete. Tool berikutnya adalah line tool. Ini fungsinya untuk membuat garis, tapi bisa juga membuat shape atau objek. Saya beri contoh seperti ini. Klik dan klik, itu akan membuat sebuah garis, tapi kita juga bisa membuat objek jika kita bertemu dengan endpoint dari line tersebut. Contohnya seperti ini membuat shape ya, membuat face baru. Tool berikutnya adalah freehand. Freehand sama seperti line tool, dia membuat objek tapi lebih bebas. Kita bisa klik dan drag dan membuat face. Saya akan delete dulu. Tool berikutnya adalah R. R adalah fungsinya untuk membuat garis lengkung. Kita bisa menentukan seberapa lengkungan ini sampai bisa membuat sebuah lingkaran ya. Saya beri contoh, biasanya untuk 45 derajat lengkungan. Kemudian 2 point arc ini atau 3 point arc dan pi itu sama saja fungsinya untuk membuat garis lengkung. Saya akan delete ini. Tools berikutnya adalah shape. Ini kumpulan shape atau bentuk untuk objek 3D kita. Saya beri contoh untuk pertama, ini reticle buat objek kotak. Kemudian reticle angle dengan sudut kemiringan ya. Dia punya kemiringan. Kemudian circle, membuat sebuah lingkaran. Polygon, buat sudut yang banyak. Ini adalah set kumpulan bentuk-bentuk untuk objek yang akan kita buat. Kemudian tools berikutnya adalah push and pull. Ini adalah tools yang berfungsi untuk menambahkan sebuah volume. Saya akan beri contoh. Saya akan membuat kotak di sini. Ini belum mempunyai volume. Kemudian menggunakan push and pull, kita klik pada face-nya, kemudian drag ke atas. Dia memberikan volume pada objek yang kita pilih. Bisa juga untuk mengurangi volume. Kemudian tool berikutnya adalah offset. Tool offset ini adalah untuk mengcopy profile face yang kita pilih. Saya beri contoh seperti ini. Offset ini bisa ke dalam objek atau keluar objek. Saya beri contoh ke dalam objek seperti ini atau keluar objek seperti ini. Oops. Kemudian tools berikutnya adalah move. Ini jelas untuk memindahkan objek 3D kita ya. Kita bisa memilih face objeknya untuk kita pindahkan.
atau edge-nya, bisa juga vertex-nya. Kita bisa memindahkan objek-objek 3D dengan move tool. Tools berikutnya adalah rotate. Ini untuk memutar objek 3D kita. Saya beri contoh, saya select semua objek ini, kemudian saya ingin memutarnya 45 derajat. Tools berikutnya adalah scale. Ini jelas untuk memperbesar atau memperkecil objek ya. Saya beri contoh seperti ini. Oke. Kemudian tools berikutnya adalah tape measure. Ini berfungsi untuk membuat sebuah guide. Saya beri contoh seperti ini. Saya ingin membuat guide dari sini ke sini, kemudian ke sini, ataupun dari sini ke sini. Fungsinya untuk membuat suatu guide ya. Saya hapus dulu guide-nya. Kemudian tools berikutnya adalah text tool. Text tool ini saya lebih senang menyebutnya labeling karena dia berfungsi untuk memberikan informasi pada objek yang kita buat. Saya beri contoh pada di sini, kita klik. Kita bisa masukkan informasi yang ingin kita sampaikan. Saya beri contoh misalkan sekolah daring, memberikan informasi pada objek tersebut. Ini bisa dilihat dari mana saja ya. Tools berikutnya adalah paint bug. Ini berfungsi untuk memberi sebuah warna pada objek 3D kita. Saya beri contoh. Seperti itu, dan di sisi lain bisa warna yang lain. Oh iya, tampilan seperti ini hanya ada pada Mac. Akan sedikit berbeda jika kita menggunakan operasi sistem Windows, tapi hanya tampilannya saja ya. Fungsi utamanya tetap sama. Oke, saya delete dulu. Kemudian tools berikutnya adalah orbit. Orbit ini sudah saya terangkan dari pertama ya. Ini fungsinya untuk merotasi drawing area kita, tapi saya lebih senang menekan tombol tengah mouse. Kemudian tools berikutnya adalah pen. Pen ini udah saya terangin juga di tadi, menggeser drawing area kita. Kemudian ada tools berikutnya adalah zoom. Ini untuk membesar atau memperkecil. Kemudian zoom extend. Zoom extend ini berfungsi untuk menzoom semua objek yang ada pada drawing area. Saya beri contoh, misalkan ada objek yang jauh di sini. Jika kita mengklik zoom extend, maka semuanya akan apa ya ini istilahnya ya, snap ya, maka dia akan fokus pada drawing area kita. Terus berikutnya adalah 3D Warehouse. Ini mendirect kita ke website 3D Warehouse untuk mengakses free model. Kita bisa mendownload free 3D model. Kemudian terus berikutnya extension. Kita juga dapat memberikan tambahan extension pada SketchUp. Ini mendirect kita. Terus berikutnya adalah send to layout. Send to layout ini mengirim objek 3D kita pada software layout yang ada bersamaan saat kita menginstal SketchUp ya.
Oke, saya rasa itu sudah cukup untuk tutorial kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika dianggap ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan akhir acara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.